mau jadi mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Dr. Richard Lee yang diisukan beberapa channel muslim yang mengatakan bahwa dia itu sudah memutuskan untuk mu'alaf atau masuk ke agama Islam karena dia sudah mendalami agama Islam, dia sudah yakin dengan agama Islam, bahkan dia menemukan kedamaian di agama Islam. Apakah benar demikian teman-teman sekalian? Ya, jadi ternyata semuanya itu adalah hoax. Kenapa? Karena Dr. Richard Lee saja dia katakan bahwa itu bukan konsumsi publik. Bahkan juga pun jawaban istrinya sebenarnya tidak ada masalah juga. Tetapi kan kepentingan apa kan begitu. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita komentari dari pernyataan dari Dr. Richard Lee ini. Yang tentu saja banyak beredar. Ternyata dia ini meragukan tentang iman Katoliknya. Sehingga dia punya keputusan untuk mau belajar agama lain Ya buat saya no problem. Silakan saja begitu. Atau juga nanti seiring berjalannya waktu bisa membedakan kok mana ajaran yang benar dan mana yang tidak benar kan. Karena Alkitab bilang dari buahnya lah kita melihat dan menilai mereka. Baik, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak dulu percakapannya dengan istrinya sendiri Sangat menarik, simak baik-baik berikut ini. Ini mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa kita nggak ada yang tahu tentang itu Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan jawaban dari itu atau tanggapan dari istri Richard Lee ini, sedikit saya berkomentar teman-teman sekalian bahwa Dr. Richard Lee memang benar banyak sekali yang isukan bahwa dia sedang mencari pamor, sedang mencari rezeki atau uang di podcast-podcastnya dia. Tapi sebenarnya ada indikasi di situ juga karena bagaimanapun YouTube-nya dia itu kan ada AdSense kan, kemudian yang jelas bahwa dia itu punya penghasilan dari YouTube apalagi waktu podcast dengan Elia Myron misalnya itu sampai 5 juta view itu lumayan teman-teman sekalian. Dan kita lihat video-videonya begitu banyak sekali soal agama dan waduh, penontonnya itu
luar biasa ya teman-teman sekalian. Saya juga salut ya. Nah, terkait yang saya komentar di sini adalah mengenai keyakinan dia bahwa dia tidak mencari harta di situ, tidak mencari juga popularitas, tapi dia menggapai suatu keyakinan begitu ya, mencari keyakinan terhadap agama begitu. Nah, jadi di sini komentar kita apakah iya atau tidak, tapi kita menduga itu wajar ya. Dr. Richard Lee ini tidak punya pendirian terhadap imannya. Jadi saya menilai bahwa dia menjadi seorang Kristen Katolik itu masih belum terlalu mendalami. Dan apalagi ya dia ini kan belum tahu ya konsep Tuhan gitu ya. Konsep doktrin di dalam kekristenan. Kemudian mengapa Yesus harus jadi manusia gitu ya. Kenapa kemudian Yesus disebut sebagai Allah, disebut juga sebagai anak Allah, disebut sebagai anak manusia ya kan. Nah, ini Dr. Richard Lee sampai ke situ dia nggak tahu. Apalagi misalnya Yesus ini kalau dikatakan ya bukan Tuhan gitu ya. Dia masih belum paham. Dan ya maaf kata ya untuk Pak Dokter, ya artinya harus banyak belajar memang daripada Kristen Katolik dulu ya, atau mungkin Kristen Protestan ya, itu sangat bagus Anda mengundang Elia Myron ya kan, dan juga Bang siapa ini Edwan ya, yang Pak Prof Metatron ya di akun TikToknya. Nah itu mereka akan memberikan pencerahan-pencerahan, atau mungkin Anda bisa ke Romo Daniel, atau mungkin ke Romo Deso, lalu ada Pak Bambang Nursena, Pendeta Ezra Soru, ya kan, dan masih banyak kok ya apologet yang kemudian Anda kemudian bisa belajar dari konten-konten mereka kok itu ya. Nah jadi perdalam gitu, jangan hanya kita katakan saya belum mantap nih gitu, jadi akhirnya tertarik dengan agama lain. Ya, kalau seandainya Anda mau belajar agama lain ya silahkan saja juga gitu ya. Tapi kalau Anda sudah punya keyakinan, Anda udah banyak tahu dulu tentang kekristenan, Anda kemudian belajar di agama lain, ya otomatis iman Anda kuat. Dan saya percaya kalau Dr. Richard Lee ini teman-teman sekalian belajar benar-benar agama Katolik atau agama Kristen Protestan, saya percaya bahkan 1000% percaya dia tidak akan meninggalkan Yesus. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika dia belajar agama lain, dia tidak akan menemukan jalan yang lurus. Dia tidak akan menemukan jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semua nabi, semua rasul yang pernah ada di muka bumi ini tidak pernah berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Teman-teman sekalian, ada menganggap enteng ya tentang akulah jalan. Jalan di sini teman-teman sekalian bukan salah satu jalan, tetapi jalan satu-satunya karena Yesus Kristus yang dipersiapkan Allah untuk menjadi imam bagi kita, menjadi perantaran bagi kita. Nah, makanya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada kita melalui para nabi-nabinya. Tetapi di zaman akhir dia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Yesus ini adalah perantaran antara manusia dengan Allah. Nah, ketika Yesus berkata akulah jalan, itu bukan salah satu jalan dan kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, tidak boleh ada manusia yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Kenapa? Karena ya, setahu saya sejarah juga pun ya ada orang yang sampai dibunuh hanya karena dia katakan bahwa aku ini kebenaran gitu. Ya. Karena tidak boleh. Yang berkata kebenaran itu hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi ketika Yesus mengatakan demikian, dia sedang mengklaim dirinya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian dikatakan dan hidup, ya kan? Jadi kalau kita tidak beriman pada Yesus, maka kita tidak akan melihat hidup, ya. Kita tidak akan bisa melihat hidup, teman-teman sekalian, ya. Ini hal yang sangat-sangat menarik ya untuk kita pelajarin. Ya, Yesus bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan tidak akan mati, ya. Tapi dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Mati dalam artian kita akan melewati kematian yang pertama. Tetapi teman-teman sekalian, kematian kedua itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian ya. Tidak akan mengalami itu.
Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu benar-benar percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab dialah jalan menuju surga, ya. Misalnya kalau kita melihat ya di dalam Yohanes ya, Yohanes pasalnya yang ke 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bahkan teman sekalian, yang percaya pada Yesus juga, itu tidak akan mengalami yang namanya kematian kedua, teman sekalian. Ya, kematian kedua itu di mana? Yaitu kebinasaan kekal. Dalam Wahyu 20 ayat 14 berkata, "Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api." Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, jadi sangat jelas di sini bahwa ada kematian kedua. Kematian kedua, keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi ketika percaya pada Yesus, kita akan mati. Itu kematian pertama. Tetapi kita akan dibangkitkan ketika Yesus Kristus datang nantinya. Jadi teman-teman, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga, ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa hanya di dalam nama Yesus, ya, hanya di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Baik, teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan istri daripada Dr. Richard Lee berikut ini. Agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Ya. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke, teman-teman sekalian, di bagian kedua ini kita melihat jawaban dan juga tanggapan dari istrinya ya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa ya dia tidak keberatan. Namun yang menjadi pertimbangan adalah apakah kemudian setelah Richard Lee pindah agama itu lalu tidak merugikan orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menyakiti orang lain, atau tidak sedang mencari pamor atau mencari nama gitu, atau mungkin ada target-target tertentu yang akan dicapai oleh Dr. Richard Lee gitu ya. Jadi istrinya berkata bahwasanya sebenarnya masing-masing aja, selama ketika kamu memeluk agama tertentu kamu makin lebih baik ya. Tapi kan nanti kasihan ya. Seperti misalnya yang paling terakhir ini yang viral sekali adalah yang orang China juga ini ya. Yaitu siapa, Jesslyn ya teman-teman sekalian. Dia bagaimana menjelek-jelekan kekristenan ya kan. Dia tidak bisa membedakan nabi dan rasul saja, dia udah keluar-keluar. Bahkan dia katakan dia itu pemimpin tertinggi di dalam puji-pujian, bahkan yang menentukan berlangsungnya ibadah atau tidak itu dan masuk hadirat Tuhan atau tidak adalah dia. Ya bayangkan ya teman-teman sekalian. Nah, jangan sampai kemudian itu demikian nanti si Dr. Richard Lee, atau misalnya seperti almarhum
Stephen Indra Wibowo yang mengaku-ngaku sebagai mantan pastor, ya mantan fraktor dan lain sebagainya gitu. Atau seperti Ustadz Ahmad Kainama yang bilang dia adalah lulusan STT Jakarta, lulusan dari Leiden Belanda, lulusan dari Haifa Israel dan juga Vatikan Roma, ya kan? Dan kemudian sikap mereka adalah menjelek-jelekan kekristenan. Mereka pakai data-data yang memang tidak digunakan oleh orang Kristen, ya kan? Misalnya Injil Barnabas, Injilnya Maria Magdalena, ada lagi banyak Injil-Injil palsu, ya kan, yang kemudian bukan ditulis di abad pertama, tapi ditulis, ya kan, abad ke-14, abad ke-17 dan masih banyak lagi tuh teman-teman sekalian, Injil-Injil yang baru ditulis gitu. Lalu ini yang digunakan menuduh Yesus macam-macam, menghina-hina agama lain gitu. Bahkan ya bisa saja rasis, tutup gereja, ya kan, intoleran gitu. Nah, buat apa pindah agama? Karena agama itu, ya saya setuju dengan istrinya tadi, agama itu ada untuk apa? Mengarahkan kehidupan umat manusia untuk lebih baik gitu ya. Karena agama itu berasal dari bahasa Latin ya, a tidak gama kacau, atau bahasa dari Sanskerta ya. Jadi a tidak gama kacau. Kalau digabung agama berarti tidak kacau. Nah, lucu sekali jika ada orang beragama lalu bikin kacau di Republik Indonesia. Ya, jadi oke, teman-teman sekalian, itulah ya. Jadi kabarnya bahwa Dr. Richard Lee itu belum mualaf, belum masuk Islam. Jangan kemudian bangga dulu lalu menebarkan hoax kemana-mana, ya kan? Jangan bertakiyah dong, ya kan? Jangan berdusta, karena orang yang suka berdusta itu anak iblis, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.